Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Yang pertama, tidak lupa mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya diberikan kepada kita sekalian, sehingga karena nikmat Allah itu sampai pada pagi ini kita masih bisa hadir di masjid yang kita ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan saja ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma. Kita lanjutkan kajian yang terdahulu bahwa ada 4 bayi yang ajaib karena pada saat bayi sudah bisa berbicara. Yang pertama bayinya Nabi Isa alaihissalam, yang kedua bayi saksi yaitu Rex yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang keempat bayi saksi Nabi Yusuf, dan yang keempat adalah putranya Mbok Masinton, tukang atau pembantu daripada Raja Firaun. Nah, kemarin atau minggu yang lalu sudah kita bahas yang kedua, dan sekarang mari kita kaji sejenak saksi Nabi Musa, saksi Nabi Yusuf, dan putra daripada Ibu Masinton, yaitu tukang sisirnya, pembantunya Firaun, dan yang merawat menghormati salah seorang putri daripada Firaun. Di dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ketika terjadi peristiwa Nabi Yusuf ini sudah berada di Mesir. Ketika itu kan di Palestina, orang kita proses dibuang oleh saudara-saudaranya di Sumur, dan pada saat oleh Bandar oleh Kafir dari Mesir. Maka pada saat ini Nabi Yusuf sudah berada di Mesir dan ikut daripada Perdana Menteri Mesir ketika itu namanya Aziz. Gandeng Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Orang yang paling ganteng di dunia itu adalah Nabi Yusuf. Maka dari itu pada suatu saat
Ketika Aziz ini suaminya sudah berangkat kerja, di rumah tidak ada suaminya dan kesempatan itu ada, maka Nabi Yusuf ketika itu Nabi Yusuf ini kemudian diajak oleh Imra'atul Aziz, istrinya Aziz, yang kemudian ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Zaliho. Saya ulangi, namanya itu ada yang menyebut Zulaikha, ada yang menyebut Zaliho. Ya kita biasa kita dengarkan Zulaikha, Zulaikha, Jawa. Ketika itu sudah tidak bisa ngumpet, tersenangi senangnya cintanya terhadap Nabi Yusuf atau terhadap Yusuf. Maka ketika suaminya pergi bekerja, Yusuf ini karena dijak bermesraan, dijak bermain cinta dan diajak terus lalu. Nah, delalah kersane Gusti Allah ketika di perjalanan ini Aziz ini suami daripada Sulaiman ini itu pulang karena dia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Nah, pada saat itu di rumah ketika sedang kejar-kejar si Yusuf karena tidak memang dia tidak mau. Nah, karena tidak mau maka kan ketika diajak kita lari. Pada saat kejar-kejaran inilah sang suami itu datang. Melihat peristiwa semacam itu tentu sapa wonge siapa saja suaminya, suami siapa saja tentu akan marah. Nah, oleh karena itu dengan kemarahan semacam itu si Zulaikha ini lepas tangan, dia membuat fitnah, membuat rekayasa. Ketika ditanya, saya ini tadi sudah tidak mau wahai Mas, tapi dipaksa-paksa, dikejar-kejar oleh Yusuf. Menurut itu orang itu ketika tidak mau resiko. Jadi sing salah dia, tetapi justru dia malah memojokkan Yusuf, diadukan kepada suaminya. Beruntung di dalam keluarga Zulaikha di situ itu ada seorang bayi. Maka ketika terjadi perang mulut semacam itu, bayi ini kemudian bicara. Ingkana qamisuhu qudda min qubulin. Wahai Aziz, ketika apabila Yusuf itu bajunya sing suwek ya, sing suwek iki ngarep pasot dakot, maka sing bener iki bojone jenengan itu wa huwa minal kadhibin. Yusuf termasuk orang yang bohong, orang yang dusta. Itu terangane. Kemudian wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Dua ayat itu ada kalimat daripada kata-kata daripada bayi tersebut. Wa in kana qamisuhu, lan nalikane apabila bajunya qudda min duburin, sing rusak sing suwek saka maka fakal dapat bojone jenengan ini sing salah, Zulaikha ini yang salah. Wa huwa utawi Yusuf minas shadiqin, ini termasuk orang yang benar. Singkat katanya, nek garwane jenengan itu tabine tabine Yusuf niku sing rusak sing suwek sing arep, iki sing salah Yusuf, sing bener bojone jenengan.
Tapi sebaliknya, ketika yang sobek itu bajunya bagian belakang, maka dustalah istri penjenengan. Dan wahwa minasolihin, Yusuflah yang benar. Nah, setelah dicek, walamma qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidakum inna kaidakum azim. Sawisé dicek, ternyata sing suwek walamma qamisuhu nalikane didelok lambine Yusuf kudamin duburin sing rusak sing belakang, maka innahu min kaidakum nawahi, sesungguhnya baju itu yang rusak di belakang awakmu itu kira-kira cara sing orang lagi percaya awakmu lah yang membuat tipu daya. Inna kaidakum azim, bahwa tipu daya ini adalah besar sekali. Sebab apa? Kalau tidak ada bayi, bisa jadi Nabi Yusuf hendak dipegang oleh Perdana Menteri. Itu kan besar. Maka dari itu Allah menyelamatkan daripada Nabi atau Yusuf ketika belum jadi Nabi, masih pemuda. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan sekalian, yang hari bisa bicara adalah putranya Mbok Masito, putranya Ibu Masito, pembantu dari Firaun. Dan Bu Masito ini adalah orang yang salah satu orang yang sudah beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Singkat cerita, ketika nyisiri Masito itu jenenge artinya tukang sisir, bukan Masito naik pakaian kalau jenenge Masito kalau pakai itu artinya tukang sisir. Nah, suatu saat juga si nyisiri daripada si putra atau putri daripada Firaun ke dalam jatuh itu sisirnya. Awalnya diri nek kira-kira barang yang beli kan itu saya disebut berikut. Jarang kore cinta lillah kebangetan kira-kira yang diucapkan apa? Spontan biasanya inna lillah. Tapi Mbok Masito ini yang diucapkan adalah Bismillah. Dengan demikian ketika itu yang Raja Fir'aun itu mengaku menjadi raja, dengan Mbok Masito berkata semacam itu, Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah. Maka kemudian singkat kata anak yang bersisri itu lapor kepada ayahnya dan dipanggil Masito, disuruh untuk mencabut apa yang diucapkan. Karena apa? Seluruh daripada rakyat Mesir ketika itu mengaku Fir'aun sebagai tetap, sedangkan di dalam rumahnya sendiri ini ada seseorang yang tidak mengaku. Maka dari itu, wahai Mbok Masito, cabut ucapanmu itu. Kamu telah mengakui saya Fir'aun bukan sebagai Tuhan, tetapi mengakui Tuhan yang lain. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, jajani Fir'aun yang itu aku iman pada Allah. Orang yang percaya pada Allah sebenarnya, tapi karena sifat takaburnya, sikap kepentingannya itulah yang dia menjadi mengaku aku sebagai Tuhan. Singkat kata, tetap Mbok Masito ini tidak mau. Dan kalau tidak mau, kamu dan keluargamu semuanya akan saya godong, akan saya seksa dengan godong ya, rebus, masa manusia rebus, rebus kulit. Nah,
kemudian pada saat si Bu Masitoh sedang menggendong anaknya yang masih bayi, ketika mau jegur menggone wong manani itu wajar gede gitu atau jadi gitu, itu Mbok Masitoh ini ragu-ragu karena melihat anaknya bagus. Ini kan seorang ibu ya, anak usia cilik, takkan jebul, tajam jebuli muslimah, tidak sebagainya, tidak sebagainya. Pada saat Masitoh ragu-ragu itulah bayi yang digendong itu kemudian mengucap, ya ummah, qoi wala taqasi, fa innaki amal haq. Wahai ibu, jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan aku sejujurnya. Mantapkanlah hatimu. Fa innaki alal haq, sesungguhnya penjenengan ini adalah berada dalam kebenaran. Nah, karena itulah maka Siti Masitoh yang mantap dan ketika dijegoke meninggal suatu keluarganya, makamnya dikuburkan dan pada saat Rasulullah Muhammad SAW Isra itu ada bau di kali bau wangi. Kemudian kami Nabi minta penjelasan kepada Jibril, apa ini Jibril, ada sesuatu yang baunya wangi sekali. Jibril menjawab oleh Nabi, ini adalah makam daripada Siti Masitoh yang ceritanya tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ternyata cerita-cerita itu ada hikmahnya yang patut dan perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa kebenaran itu ternyata di mana-mana datangnya belakangan. Yang batil pasti dengan akan kalah dengan yang hak, tetapi hak itu kebenaran biasanya datangnya belakangan. Kalau Jawa Karani lakon ini biasanya menangin orang lakon menang-menang biasa sederhana. Nah itu. Kemudian yang kedua, di dalam mempertahankan keimanan ini ternyata banyak sekali bedanya, baik yang ketok maupun yang tidak ketok, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang kecil maupun yang besar. Untuk mengganggu keimanan kita ini adalah banyak sekali yang ini kita harus hati-hati, terutama sifat-sifat riya, sifat-sifat yang ingin disanjung, ingin dan sebagainya oleh sekitar, oleh masyarakat. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita jangan mudah menjadi membuat fitnah. Kita jangan sampai mudah membuat fitnah. Ini kan fitnah namanya, orang salah atau benar dikatakan salah, orang seorang lakoni malah dituduh untuk melakukan. Jadi kita hendaknya bisa menjaga perilaku supaya kita ini tidak dapat melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, jadi manusia bertanggung jawab terhadap perbuatan, terhadap perilaku kita. Ini antara lain, kalau kita ingin selamat, insya Allah Allah sudah berikan petunjuk, Allah sudah berikan jalan, tinggal kita konsisten terhadap apa yang diberikan, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, banyak yang salah, maka kita hendaknya selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.